Karena begitu dibentur-benturkan di dalam simulasi head to head, Pak Prabowo nggak pernah kalah dengan siapapun. Juni diajak ketemu Pak Prabowo, kan semua asumsi-asumsi yang ada di kepala kita tentang Pak Prabowo berubah semua. Oke, sampai pertanyaan paling sensitif beliau jawab dengan baik, soal penculikan, loh mana ini? Nah itu kadang-kadang kita menakar perasaan orang yang sudah sampai di level pemimpin itu, kayak kita menakar perasaan kita yang kalau baca emosi gitu loh. Iya. Ternyata sudah sampai di level itu, memang layak orang sampai di level itu gitu loh. Udah nggak ngukur lagi. Delete akun Twitter saya. Betul. Karena kalau mau disisir pasti ketemu Bang ya. Iya, kalau disisir pasti ketemu tuh yang nggak ada apa-apanya lah, fufu fafa itu. Iya. Kalau Halo friend, kembali bersama saya Bang Bill. Di video kali ini saya akan menyajikan mengapa Hasan Nasbi ternyata kemudian akhirnya memberikan dukungan penuh kepada Bapak Prabowo dan mencalonkan diri sebagai presiden di pemilu 2024 yang lalu. Dan yang paling menariknya adalah Bang Hasan Nasbi ini ternyata adalah seorang aktivis yang dulu pernah melakukan perlawanan, mengkritik, bahkan menurut keterangannya akun Twitternya atau akun X-nya itu dulu lebih tajam ketimbang Fufu Fafa. Nah menariknya kata Bang Hasan, ternyata Pak Prabowo itu bukan lagi pribadi yang kemudian terjebak untuk memikirkan atau menanggapi peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang kemudian hanya membuang energi, apalagi terutama terkait adanya kritik, hujatan, bahkan hinaan yang dilakukan oleh siapapun di tengah-tengah kesibukan beliau baik sebagai menteri dan apalagi saat ini beberapa hari kemudian beliau akan dilantik sebagai presiden. Menariknya Bang Hasan menyebutkan bahwa ternyata ini level kepemimpinan yang luar biasa. Apalagi menurut Bang Hasan mereka seperti sosok Prabowo itu adalah pribadi yang sudah sibuk untuk memikirkan bagaimana menata negara. Bahkan ini nih menarik nih katanya Bang Hasan. Dia saja sebagai orang yang tidak selevel atau tidak sebesar seperti Jokowi, Prabowo, dan orang-orang besar lainnya adalah orang yang walaupun mungkin saat ini dihajar, difitnah, dicaci maki oleh mungkin media sosial, netizen, atau orang-orang yang nyinyir, kata Bang Hasan, dia tidak akan terpengaruh untuk menanggapinya. Kenapa? Karena orang-orang seperti mereka sudah disibukkan untuk bagaimana memikirkan negara. Tanpa berlama-lama kita akan saksikan keterangannya Bang Hasan. Ini kebetulan ada di Total Politik. Mereka sedang diskusi dengan beberapa narasumber lainnya. Dan yang ingin saya sampaikan, saya juga berharap teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta berikan kritik ya. Dan saran supaya channel ini akan terus konsisten menabur kedamaian, menabur informasi yang positif, terutama tidak sekedar membela pemerintah, tapi kemudian mengambil sisi-sisi positif yang kemudian perlu kita berikan apresiasi agar media sosial kita sehat dan tidak terjebak pada isu-isu yang negatif semata. Kita lihat videonya. Kan banyak yang kayak gitu kan. Banyak sih Bang. Iya banyak gitu. Iya. Gitu. Tapi jadi, kayak Bang kan nggak banyak masalahnya. Kita bukan satu-satunya yang gitu. Ya kalau Bank Jenderal kita dibawa untung, saya dibawa angin. Karena ya makin kesini kita merasa bahwa kita perlu sosok pemimpin yang begitu. Dan saya kan sebelumnya nggak dekat dengan Pak Prabowo. Nah yang berjasa mempertemukan itu ya Kopassus juga. Namanya Mayor Teddy yang berjasa untuk mempertemukan dengan Pak Prabowo itu juga. Dan itu juga menurut saya pertanyaannya simpel, abang mau nggak ketemu dengan Pak Prabowo? Buat saya, saya selama ini berdiri di seberang Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo mau ketemu dengan saya dengan senang hati datang. Karena buat saya waktu itu bulan Januari 2023 itu saya sudah kumpulin anak kantor. Yang akan jadi presiden ini saya bilang. Ini feeling nih. Kita membaca data survei itu nggak lagi membaca, itu sudah meresap ke dalam darah gitu loh. Jadi dianalisis sampai ke
partikel terkecilnya kita udah bisa baca kalau survei itu. Jadi kita tahu, wah ini yang akan jadi presiden ini. Karena begitu dibentur-benturkan di dalam simulasi head to head, Pak Prabowo nggak pernah kalah dengan siapapun. Dan angkanya ketika head to head itu mendekati 50%. Buat saya secara profesional ini calon presidennya calon presiden terkuat itu Pak Prabowo. Walaupun kalau survei 3 nama itu Pak Prabowo nomor 2. Ya itu bacaan kita dan nggak ada bayangan akan ketemu Pak Prabowo setelah itu. Tapi bulan Februari diajak ketemu Pak Prabowo, bulan April diajak ketemu Pak Prabowo, bulan Juni diajak ketemu Pak Prabowo, kan semua asumsi yang ada di kepala kita tentang Pak Prabowo berubah semua. Semua yang negatif-negatif itu ketika 3 kali ketemu tuh 3 kali 2 jam, ada yang malah 2,5 jam. Dan kita bertanya dengan bebas gitu loh. Bahkan di salah satu sesi bertemu tuh saya mungkin berpikir, kalau saya tanya ini saya kena timpuk nih. Atau dilempar HP seperti yang digambar-gambarkan orang itu. Tapi enggak. Beliau tertawa, beliau jawab dengan santai, enggak begitu. Maksudnya bayangan-bayangan itu enggak. Bahkan sampai pertanyaan paling sensitif beliau jawab dengan baik soal penculikan, loh mana ini yang digembar-gemborkan oleh Abang juga dulu kan? Iya, oleh saya juga gitu. Mana ini? Jadi kalau ada pepatah, bener juga lu Ri. Iya. Kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang itu memang itu diambil dari pengalaman nyata, itu baru jadi pepatah gitu loh. Jadi nggak diambil dari langit itu pepatah, itu dari pengalaman personal. Makanya bulan Juli saya bilang saya minta izin ke Pak Jokowi. Dan ini bukan kayak minta izin teman-teman yang ke tempat lain itu. Pak, saya mau mendukung ini ya. Kalau itu saya bilang, Pak, saya rasa yang akan menang ini. Dan feeling saya setelah 3 kali ketemu, ini yang cocok sama saya. Feeling nih. Jadi kalau Bapak izinkan, saya mau dukung yang ini. Sama dong sama yang lain bang. Iya, enggak beda dong. Langsung fait accompli. Oh, kalau yang lain gimana bang? Yang gagal-gagal. Iya gitu-gitu. Yang lah. berguguran tuh gimana biasanya? Pak, kita dukung ini ya. Di luar bilang udah minta izin. Padahal mereka statement. Mau dukung ini. Kalau ini, tapi beliau ketawa. Saya sudah tahu kamu mau dukung ke sana katanya. Jadi udah tahu duluan juga. Presiden udah tahu duluan nih. Jadi perjalanan itu. Dan setelah itu interaksi dengan beliau buat lebih banyak apa yang bikin mengharukan dan membuat kita merinding kadang-kadang kalau setiap ketemu dengan beliau. Jadi menurut saya dari sisi emosional sangat nyambung dengan Pak Prabowo. Jadi kalau saya ini dibawa angin lah ini. Dibawa oleh angin survei, dibawa oleh angin Mayor Teddy, dipertemukan dengan Pak Prabowo dan saya rasa chemistry-nya cocok, termasuk juga pikiran soal industrialisasi tadi. Bahwa negara kita ke depan harus negara industri dengan pemimpin yang harus juga punya mindset industrialisasi, bukan mindset agraris. Tapi bukan bang, mindset pertanian. abang ketemu sama Pak Prabowo, persepsi abang kan ternyata banyak yang tidak terbukti. Tidak gitu terbukti. Ya, abang pernah merasakan kalau abang salah nggak? Salah persepsi atau salah bersikap atau salah apa gitu? Oh sangat banyak itu. Jadi makanya saya delete akun Twitter saya. Betul. Karena kalau mau disisir pasti ketemu bang ya. Iya, kalau disisir pasti ketemu tuh yang nggak ada apa-apanya lah, fufu fafa itu. Iya. Kalau dibongkar-bongkar ya apa yang saya omongin di tahun 2014. Di tahun 2019 itu fufu fafa nggak ada seujung kukunya gitu. Jadi nggak ada fufu-fufunya. Tapi bukan berarti beliau nggak tahu. Maksudnya beliau terinformasi dengan baik. Tapi nah itu kadang-kadang kita menakar perasaan orang yang sudah sampai di level pemimpin itu kayak kita menakar perasaan kita yang kalau baca emosi gitu loh. Iya. Ternyata sudah sampai di level itu memang layak orang sampai di level itu gitu loh. Udah nggak ngukur lagi. Yang kayak begitu-begitu nggak masuk hitungan lagi buat beliau gitu. Artinya Pak Prabowo nggak marah dong soal fufu fafa ini bang? Pasti nggak marah, nggak ada di pikiran beliau itu. Saya yakin karena sudah mikirin negara. Ini kita kecil-kecilan kan juga mikirin negara. Ada yang marah sama kita pun kita nggak pikirin lagi sekarang gitu loh. Iya. Jadi apalagi di level beliau itu gitu loh. Ya. Jadi nggak gampang tersulut dan nggak terlalu punya banyak waktu juga melihat yang nggak begitu.
karena kerjanya banyak, jadwalnya padat, iya kan? Jadi salah kita menakar kalau misalnya, wah bisa digoreng ini, bisa digoreng kalau sampai ini bisa retak ini, menurut saya itu salah. Karena kita yang terang-terang aja, beliau tahu ini dulu oposisi yang paling keras, dirangkul semua. Nggak cuman kita, semuanya yang dirangkul. Bahkan mungkin sesama kolega di tentara yang berseberangan beberapa periode dengan beliau dirangkul semua. Jadi menurut saya nggak ada sama sekali itu. Jadi berubah cara berpikir. Pak Yusuf Wanandi duduk di sini ngaku salah persepsi saya sama Pak Prabowo. Kurang keras apa beliau sama Pak Prabowo. Jadi dan kurang sombong apa orangnya Bang ya kan? Iya, kurang sombong apa Pak Yusuf Wanandi gitu dalam menilai orang, ngaku salah dia. Keliru saya nilai Pak Prabowo. Jadi banyak hal yang memang jadi prasangka kita, dan prasangka itu bertahan karena kita nggak pernah mau ketemu, nggak pernah komunikasi, atau bertahan aja dengan prasangka itu, saut-sautan di media sosial, makin menumpuklah prasangka itu. Nah itu. Jadi ketika ketemu, kita lihat langsung orangnya, kita baca bahasa tubuhnya, kita baca ketulusannya, kita dengar jawabannya langsung. Kan jawaban bahasa tulisan sama bahasa verbal langsung itu kan beda rasanya gitu. Di WhatsApp itu kita nulis datar aja bisa dianggap ketus, berantem. Kalau apanya kurang A-nya satu dianggap lagi marah nih gitu kan. Iya kan? Oke-nya kurang E-nya satu kan. Dianggap juga jadi marah. Itu bahasa tulisan bisa. Nah, tapi kalau kita bertemu, nah itu menghilangkan semua syakwa sangka. Jadi silaturahmi bikin umur panjang, benar juga ternyata itu. Bang, gitu. di politik tuh perlu nggak sih perasaan merasa salah itu perlu menurut Abang? Mengakui ya. Iya, mengakui. Saya baru tahu alasan Abang ganti Twitter tuh, ini baru tahu saya Bang. Iya. Ternyata lebih parah daripada Pupu Papa. Iya. Itu langkah. Karena kalau dilihat satu persatu gitu. repot carinya banyak sekali gitu loh kalau ketemu dilihat Pasti satu ada, persatu tuh. pasti ada pula yang nyangkut ini kan Pasti Bang, ada ya. yang Abang lewat. juga ikut gerakan sholat Jumat di mana itu dulu ikut kan Iya, Bang? gitu. Pokoknya saya itu kalau menyudutkan orang itu sampai betul-betul tersudut. Dan belum akan puas kalau orang tuh betul-betul nggak tersudut gitu. Jadi Tapi dalam situasi perang kan Bang ya. di dalam situasi. Jadi ya begitulah. Begitulah kita kan harus berani mengakui lah. Kita pernah muda, pernah bergejolak, ya, pernah juga melakukan kekeliruan, dan tapi hari ini beliau terima dengan tangan terbuka. Gitu. Intinya semua orang pernah fufu fafa pada masanya ya. Wah, keren. Guys, informasi yang disampaikan oleh Bang Hasan tadi, aku pikir menjadi sesuatu yang positif ya, untuk kita dengarkan, untuk kita resapi. Bayangkan seorang Hasan Nasbi yang tadinya pengkritik Pak Prabowo, yang juga banyak memberikan semacam energi-energi yang sebenarnya ingin membangun, tapi ternyata juga bahkan dia menyampaikan akun X Twitternya itu lebih parah dari Fufu Fafa. Tapi hari ini beliau setelah dekat dengan Pak Prabowo, dengan konsep bagaimana beliau dipertemukan melalui survei, melalui diskusi-diskusi, dan mendapatkan klarifikasi-klarifikasi secara langsung dari Bapak Prabowo. Dan akhirnya yang terjadi, Pak Hasan kemudian menunjukkan sikap sebagai pembela, bahkan juga berjuang bersama Pak Prabowo demi kepentingan rakyat Republik Indonesia. Dalam konteks politik, aku pikir kita penting memahami dan meyakini bahwa hal-hal seperti ini adalah biasa terjadi. Ada orang yang tadinya mengkritik, ada orang yang tadinya menghujat, tapi di fase-fase tertentu ketika ada kebutuhan untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan negara, kepentingan rakyat, orang akan menghilangkan sejarah kelamnya. Orang akan melupakan perkelahian dan konfliknya. Sekali lagi, kalau kita membaca realitas politik, sesungguhnya persahabatan, rekonsiliasi, ya, pertemuan yang dilakukan oleh dua kelompok yang sebelumnya konflik atau dua personel yang sebelumnya berkelahi, itu sesungguhnya hanya ingin memantapkan masa depan Indonesia, masa depan politik, masa depan demokrasi, agar kemudian tidak larut dalam peristiwa konflik. Ini menarik. Walaupun di sana terdapat kepentingan, terdapat agenda untuk merebut kekuasaan, namun semua jika kemudian dicita-citakan dalam rangka menyelamatkan masa depan rakyat,
menata tatanan negara, maka aku pikir itu adalah sesuatu yang perlu kita apresiasi. Tidak selamanya orang yang konflik kemudian kita kompor-kompori untuk berkelahi. Tidak selamanya dulu personel yang tadinya membenci pemimpin-pemimpin tertentu, kita hasut untuk dia konsisten ya, atau istiqomah menghajar atau membuli bahkan, ya kan? Selama semuanya demi kepentingan banyak orang, aku pikir sah-sah saja orang kemudian akhirnya mengambil peran yang tadinya konflik, kini berdamai. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe video saya. Kita akan tampilkan video-video berikutnya. Dan sukses buat kalian semua. Kita nantikan menjelang akhir kepemimpinan Pak Jokowi yang kemudian akan menyambut Pak Prabowo yang dilantik pada tanggal 20 Oktober nanti. Saya Bang Bill, Offside.